Alex mana? Dia lagi ada di rumah temannya. Oh, ditanya kenapa? Kemarin dia lagi ada di kamar mandi loh. Terus ibuku sedang tidur, kayaknya doang yang tidur bapaknya, padahal nanti juga dicip-cip. Jaga. Ayo, kuda aku ini. Selamat sore pemirsa, kami hadir dengan kabar mengejutkan yang mengguncangkan kota Sakura. Sosok yang selama ini dikenal sebagai pengusaha ternama yaitu Tuan Benjamin Kagemaru resmi ditangkap jam 2 siang tadi atas dugaan keterlibatan dalam sejumlah tindak kejahatan berat. Penangkapan ini dilakukan setelah terungkap adanya kerjasama ilegal antara yang bersangkutan dengan 3 pejabat tinggi. Ketiganya diketahui merupakan pimpinan kepolisian daerah yang diduga menyalahgunakan jabatan untuk melindungi aktivitas ilegal tersebut. Saat ini, keempat pihak telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan intensif. Kepala Kepolisian Pusat juga telah diamankan di kota Sakura dan memerintahkan. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Daisy, itu bokap kamu kan? Hah, Ben? Serius itu, Ben? Ya ampun, Benjamin anakku, kok bisa jadi kayak gitu? Heh, sedang apa kalian di situ? Lauren sini. Kamu gak mendengar kabar suami kamu kah? Suami kamu tuh ditangkap polisi. Barusan tante lihat berita itu tadi. Hah, tidak, Papa. Gak mungkin. Ada apa sih, Mami? Kok tampak kelihatan cemas? Mami kenapa? Nih. Mami bangun, Mami. Bangun. Mami kenapa tiba-tiba kayak gini? Mami baik-baik aja, kenapa tiba-tiba kayak gini? Kok masih sadar? Mami bangun, Lauren. Ayo, Pak. Cepat, Pak. Bawa Lauren ke rumah sakit. Mami, cepat dong penamburan. Itu bukannya Om Benjamin ya di berita itu? Ih, kasus apa ya? Kok jadi ditangkap polisi? Iya, udah ditangkap aja. Yaitu Tuan Benjamin Kagemaru resmi ditangkap jam 2 siang tadi atas dugaan keterlibatan dalam. Hai Mami. Sayang. Mami sayang gak sama Robert? Ya pasti sayang lah. Kamu kan anak Mami yang satu-satunya, yang paling ganteng juga. Thank you, Mams. Kok pertanyaan kamu gitu amat sih? Mami lagi nonton apa?
Ini loh, Mami lagi nonton berita kriminal. Kasihan banget sih. Katanya sih pelakunya udah ketangkep tuh. Robert, kenapa kamu matiin? Nggak apa-apa, Mi. Ih, kamu itu biasaan. Mami, Robert boleh minta sesuatu nggak? Iya, Nak. Robert boleh beli mobil yang harganya 15 miliar itu nggak, Mi? Kalau kamu mau beli, ya tinggal beli aja. Lagi pula kan duit kita juga masih banyak. Oh my god, thank you, Mami. Terus? Kenapa kamu minta mobil yang baru? Aku bosan, Pak. Soalnya Robert memang nggak punya mobil. Makanya aku mau minta beliin yang harganya 15 miliar itu. Boleh ya, Pak? Apa? 15 M? Iya, Pak. Boleh ya? Boleh ya, Pak? Lagi pula cuma 15 miliar doang kok. Udahlah, izinin aja. Iya boleh lah. Kenapa ya nggak 50 miliar aja? Thank you, Pak. Papa baik banget deh. Iya. Kau mau berapa mobil? Aku mau yang 10 unit mobil ya, Pak. Masing-masing harganya 15 miliar itu. Iya. Nanti papa beli. Sekarang. Iya. Kamu tenang aja. Apa sih yang nggak buat anak kesayangan kamu punya? Sidang awal kasus ini dijadwalkan akan digelar malam ini juga. Terungkapnya kasus ini disebut berkat keberat. Loh, ini beneran Om Ben ditangkap? Mana beritanya udah tersebar lagi di dunia? Mama, ini beneran. Ini Om Benjamin di TV. Iya, Nak. Ini Om Benjamin. Mama juga udah kenal sama dia. Tapi sekarang udah ketangkap. Ya ampun, kenapa bisa Benjamin ditangkap? Oh, begitu, Mah. Aku harus bawa Chelsea ke dalam kamar supaya orang dewasa tidak akan mendengarnya. Kalau tidak, nanti takutnya Chelsea marah. Halo? Siapa ini? Oh iya? Malam ini juga? Siap-siap. Nanti saya dan keluarga saya akan ke sana. Oke, baiklah. Siapa, Ayah? Ada apa? Malam ini, kasus sidang Benjamin dimulai. Kita diminta hadir ke kantor polisi sekarang. Hah? Sekarang banget nih? Iya, sekarang. Kita ikut Grace. Iya, kita semua harus ikut. Kita semua wajib datang untuk memastikan semua berjalan dengan adil. Tapi, kalau percuma gimana? Yang Grace tahu kan Benjamin itu sudah sering banget berurusan sama polisi. Tapi selalu aja ujung-ujungnya bisa bebas. Tenang aja, orang-orang yang biasa bantu dia juga sudah ditangkap dan gak akan main belakang lagi. Udah, ayo cepat habiskan pekerjaan semua. Setelah ini kita langsung berangkat. Oke. Baik, Ayah. Dan kamu juga, Christina. Kamu langsung mandi ya. Habis itu, kita langsung berangkat. Emangnya Mama mau kemana? Dengar ya, Christina. Mama ini mau pergi ke acara persidangan Tuan Benjamin Kajimaru di pengadilan tempat kerja kita. Iya. Oke, Mama. Dan kamu juga, Nosa. Kamu
nggak usah ikut ke pengadilan saya. Tunggu saja sampai persidangan selesai. Sidang kali ini akan membacakan putusan terhadap para terdakwa dalam kasus tindak pidana berat yang telah mengguncangkan kota Sakura. Untuk terdakwa pertama yaitu bernama Akira Takizawa, oknum aparat kepolisian, terbukti secara sadar meyakinkan telah 1. Menyalahgunakan jabatan, 2. Menutupi tindak kejahatan terorganisir, 3. Mengkhianati institusi negara. Dengan ini saudara Akira secara resmi diberhentikan secara tidak hormat dari institusi kepolisian. Akira Takizawa menjatuhkan hukuman 30 tahun penjara. Papa kenapa dihukum, Mami? Ini akibat kesalahan papi kamu sendiri karena telah melindungi orang jahat. Selanjutnya, dalam utama yaitu terdakwa Benjamin Kagimaru, terbukti secara sadar meyakinkan melakukan berbagai tindak pidana berat serta kejahatan terorganisir lainnya yang telah merugikan banyak korban dalam jumlah yang sangat besar. Atas seluruh perbuatannya serta upaya sistematis menutup-nutupi kejahatan selama bertahun-tahun, dengan ini pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 15 tahun tanpa hak banding. Mampus lo. Tidak mau. Saya tidak mau dipenjara. Lepaskan saya. Lepaskan. Saya bisa bayar berapapun tapi saya tidak mau dipenjara. Lepaskan. Amankan terdakwa. Siap, Pak. Selanjutnya, terkait terdakwa bernama Susumu Igarashi terbukti melakukan sebagai aktivitas ilegal namun tidak melaporkannya ke pihak berwajib, dijatuhkan hukuman 28 tahun penjara. Tidak, saya cuma diam. Kenapa saya tiba-tiba ditangkap? Lepaskan. Kami tidak Dan yang bersalah. terakhir, Lepaskan. untuk saudari ternama Yui Kanzuka, dijatuhi hukuman 35 tahun penjara. Apa? 35 tahun? Enggak mau. Gua enggak mau dipenjara 35 tahun. Gua enggak mau, lepasin enggak? Baiklah, sidang hari ini resmi dinyatakan selesai. Kami juga turut memberikan penghargaan khusus kepada Komandan Kepolisian yang bernama Shinji Nakagawa yang telah berani membongkar kasus ini hingga tuntas. Terima kasih, Pak. Tapi keberhasilan ini bukan hanya saya saja. Saya juga dibantu oleh orang yang duduk di sebelah sana. 4 sekawan itu, serta pihak-pihak yang lain, Pak, yang telah berani menyuarakan kebenaran. Tanpa mereka, mungkin kasus ini tidak akan pernah terungkap.